Selamat pagi buat kita semua. Anak didik kami mulai 7A sampai 7F dan juga 7H. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Minggu yang lewat memang ini sudah Ibu jelaskan, yaitu bab 9. Ya. Tetapi mungkin ada sebagian kelas yang belum kebagian atau tidak dapat roster pada saat itu, di mana kita ada perubahan roster sampai 2 kali dalam 1 minggu seperti kelas 7A. Ya. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami masih dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau tahu pada saat ini kami dalam pembelajaran daring. Engkau tahu apa yang terjadi Tuhan di dunia ini. Kami yakin dan percaya semua akan berlalu, semua akan indah pada waktunya. Tuhan, kami ingin melanjutkan pembelajaran kami karena Engkau hadir di hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Ya, Ibu akan singgung sedikit mengenai solidaritas terhadap teman dan sahabat. Halaman 64 itu ya. Di sana solidaritas itu artinya apa? Gitu ya. Solidaritas itu adalah berbelarasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Dan pembahasan solidaritas ini dihubungkan dengan pertemanan dan persahabatan. Apa itu sahabat? Apa itu teman? Apakah di antara sahabat dan teman ini mempunyai arti yang sama? Tentunya berbeda. Teman adalah seseorang yang kita kenal, yang dapat kita ajak untuk melakukan banyak hal secara bersama, baik belajar maupun bermain. Ya, sedangkan sahabat itu adalah seseorang yang kita percayai untuk saling berbagi, mencurahkan isi hati kita. Bahkan sahabat adalah orang yang dapat kita percayai untuk menyimpan rahasia kita. Itu ya, berbeda dengan teman. Kalau teman itu bisa dibilang mencari teman itu mudah, tapi mencari satu orang sahabat itu sangat sulit. Itu ya. Teman bisa kita temukan contohnya ketika kita bermain bola seperti laki-laki, ketika kita bermain di pantai, atau ketika kita pergi ke kolam renang, bisa kita temui di sana yang dinamakan dengan teman. Tetapi kalau sahabat itu susah menemukannya, karena sahabat itu harus bisa kita percayai, bisa menyimpan contohnya rahasia kita, membungkus rahasia kita rapat-rapat. Ya. Apa saja yang mendorong kita berteman dengan seseorang? Ya. Ada alasannya. Apakah karena kita itu merasa nyaman bersamanya? Apakah juga karena merasa cocok bertukar pikiran dengannya? Atau gitu ya, karena kita merasa bahwa dia mengerti diri kita? Tentunya di antara yang tiga ini pasti ada alasannya mengapa kita berteman dengan seseorang. Tetapi di dalam pertemanan dan persahabatan harus ada yang namanya take and give, gitu ya. Take and give, yaitu memberi dan menerima, yang artinya di sana kamu memberi sesuatu padanya dan dia akan memberi sesuatu padamu. Sesuatu itu dapat bukan mengenai uang ya, tetapi dalam bentuk bantuan, dukungan, pemikiran dan lain-lainnya. Contohnya ketika ada masalah, kamu bisa memberikan solusi pada sahabatmu atau temanmu. Itu maksudnya ya. Jangan kita berteman dengan seseorang itu karena sesuatu hal atau ajas manfaat namanya. Contohnya karena si A pintar, kita kawani dia. Karena kenapa? Ketika
ada nanti suatu tugas, kita bisa minta dari dia, bisa minta tolong dari dia. Atau contohnya lagi, karena si A misalkan anak orang yang kaya, dia punya banyak uang jajan, kita temani. Tetapi ketika dia tidak punya uang, kita tidak temani. Jangan seperti itu. Itu namanya persahabatan yang tidak, atau pertemanan yang tidak sehat. Itu ya. Di sana ada makna solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Itu sebagian kelas sudah menyelesaikan itu, hanya kelas 7A yang mungkin yang belum menyelesaikannya. Nanti akan Ibu beritahu yang mana tugasnya. Baru kita lanjut ya. Membangun solidaritas sosial, belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana Yesus dengan sahabat-sahabatnya, yaitu dengan murid-muridnya. Dia banyak melakukan banyak hal dengan murid-muridnya, ya. Dia berjalan bersama, dia berbagi bersama, dia juga mendengarkan mereka. Dia peduli pada mereka, menunjukkan solidaritasnya pada mereka. Yesus juga mengajak banyak hal untuk dilakukan bersama dengan murid-muridnya, seperti pergi ke pesta perkawinan yang ada di Kana, dan juga pergi memancing ikan di Danau Genesaret. Yesus juga menegur sahabatnya, murid-muridnya ketika melakukan suatu kesalahan. Ketika muridnya melarang untuk datang anak-anak kepadanya, yaitu misalnya ketika anak-anak dibawa pada Yesus, murid-muridnya menolak, tetapi Yesus menegur mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Gitu ya. Di film Tuhan Yesus itu sudah ada. Ketika murid-muridnya juga bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus pun memarahi mereka. Ya, Yesus tidak membela mereka ketika mereka salah, tetapi dia menegur dan menyadarkan mereka. Jadi solidaritas yang benar itu bagaimana seharusnya? Harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orang. Artinya kita harus dapat menunjukkan solidaritas itu pada teman, pada sahabat ketika ia berada di pihak yang benar. Jangan kita membela dia juga ketika dia berada di pihak yang salah. Kita harus berani mengatakan kalau benar, benar, salah, dan salah. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesuslah menjadi teladan kita di dalam bersahabat. Ya, itulah pedoman kita. Ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Tugasmu yaitu menerjemahkan lagu Bruno Mars Count on Me halaman 65. Baru kegiatan 2 yaitu khususnya 7A dan 7H. Mungkin yang kelas yang lain sudah pada siap dan kami aturannya sudah melakukan ulangan harian, ya. Baru kamu ringkas sampai halaman 69, itu ya. Minggu depan kita lanjut bab 10. Dan kelas yang sudah siap bab 9, kamu lanjutlah untuk meringkas bab 10. Nanti akan Ibu kirimkan kembali tugas yang akan kamu kerjakan. Demikian pembelajaran kita pagi ini. Selamat pagi, salam sehat.